Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum saya masuk presentasi saya hari ini, mungkin saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Heriandi Pradana Putra. NIM saya 2200100111. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan proyek pengerjaan aplikasi dari penugasan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Dalam hal ini, proyek yang saya buat adalah aplikasi booking online penyewaan kendaraan dengan nama aplikasi Sapi Balap Car Rental. Dalam presentasi saya ini, bisa dilihat pada slide, terdapat 6 konten yang akan saya presentasikan atau saya tampilkan. Yaitu yang pertama adalah pengenalan proyek, kemudian tahapan analisis, flowchart, kemudian data flow diagram, entity relationship diagram, dan database mapping. Baik, mungkin saya akan masuk ke slide pertama, yaitu pengenalan. Pengenalan yang saya maksud di sini adalah pengenalan dari proyek yang saya buat. Mungkin saya akan jelaskan sedikit, bisa dilihat pada slide, apa itu Sapi Balap Car Rental. Sapi Balap Car Rental adalah sebuah aplikasi booking online kendaraan. Aplikasi ini saya harapkan dapat menangani dan mempermudah proses booking penyewaan mobil atau kendaraan, sehingga klien atau pelanggan tidak perlu datang ke lokasi penyewaan karena bisa langsung memesan secara online dan mobil yang sudah dipesan bisa langsung diantar ke pelanggan. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai apa itu Sapi Balap Car Rental. Saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tahapan analisis. Pada tahapan analisis ini, terdapat 5 tahapan analisis yang saya lakukan pada proyek ini. Mungkin saya langsung masuk ke analisis yang pertama, itu adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada analisis kebutuhan perangkat lunak ini, saya melakukan analisis terhadap beberapa hal yang dibutuhkan dalam pengembangan website dari proyek ini. Yang pertama di sini sudah pasti tentunya adalah operating system atau sistem operasi. Sistem operasi yang saya gunakan di sini adalah Windows 11. Kemudian di sini ada web browser. Web browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Kemudian aplikasi server. Aplikasi server di sini saya menggunakan XAMPP karena hanya bertujuan untuk mengetes atau melakukan uji coba pada aplikasi yang saya buat. Kemudian setelah itu pada XAMPP ini sudah terintegrasi 2 buah aplikasi yang biasa digunakan dalam deploying website. Yaitu yang pertama adalah aplikasi deploying website-nya, yaitu Apache. Kemudian DBMS atau Database Management System, yaitu MySQL. Selain aplikasi server, di sini saya juga menggunakan 4 bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini, yang pertama ada, yang pastinya dalam website pasti harus ada HTML. Kemudian untuk styling saya menggunakan CSS. Kemudian untuk backend saya menggunakan PHP atau PHP. Kemudian untuk mempercantik bagian dari front end saya menggunakan JavaScript. Selain 4 bahasa pemrograman tersebut, untuk mempermudah saya dalam pengembangan website, saya juga menggunakan 2 buah framework. Itu bisa dilihat di sini pada slide. Yang pertama adalah Tailwind CSS. Seperti namanya, Tailwind CSS ini berfungsi untuk mempermudah saya dalam styling dari CSS. Kemudian selanjutnya adalah Vue.js. Vue.js di sini berfungsi sebagai untuk mempermudah saya dalam proses penggunaan JavaScript. Baik, selanjutnya adalah dari tahapan analisis selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Perangkat keras. Pada analisis kebutuhan perangkat keras, di sini saya hanya menggunakan 1 buah device, yaitu hanya sebuah laptop dengan spesifikasi
prosesor Ryzen 5 3550H, kemudian RAM 16GB, dan penyimpanan internal SSD 256GB. Selanjutnya, pada tahapan analisis selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan sistem. Pada analisis kebutuhan sistem ini, terdapat 6 fitur utama yang ada pada sistem, yaitu yang pertama adalah pendaftaran dan autentikasi pengguna. Pendaftaran dan autentikasi pengguna memungkinkan pengguna untuk membuat akun, masuk, dan mengelola informasi pribadi dari pengguna tersebut. Kemudian fitur selanjutnya adalah reservasi mobil. Reservasi mobil di sini adalah kemampuan untuk memesan mobil dengan menentukan tanggal, waktu, dan jenis mobil yang diinginkan. Selanjutnya adalah konfirmasi dan pembatalan reservasi. Konfirmasi dan pembatalan reservasi di sini memberikan konfirmasi reservasi kepada pengguna dan kemampuan untuk membatalkan reservasi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah fitur daftar mobil. Daftar mobil di sini adalah kemampuan untuk menampilkan informasi lengkap tentang mobil yang tersedia untuk disewa, termasuk spesifikasi, foto, harga, ketersediaan stok, dan informasi tambahan lainnya. Selanjutnya ada di sini dashboard admin. Dashboard admin di sini memungkinkan akses untuk admin atau manajer untuk melacak reservasi pengguna dan aktivitas lainnya. Selanjutnya adalah yang terakhir di sini adalah fitur manajemen pengguna. Manajemen pengguna di sini adalah kemampuan untuk mengelola informasi pengguna, memberikan izin kepada pengguna atau customer, dan menangani masalah dari akun pengguna atau customer. Hanya 6 buah fitur utama yang ada pada analisis kebutuhan sistem. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pengguna. Pada analisis kebutuhan pengguna, proses analisis ini melakukan analisa fitur pada aktor-aktor yang ada dalam aplikasi ini. Pada aplikasi ini terdapat 3 buah aktor, yaitu yang pertama adalah admin, kemudian sistem, kemudian yang terakhir adalah pengguna. Dalam hal ini bisa dilihat pada slide, admin memiliki beberapa fitur yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan proses login, kemudian menambah dan menghapus jenis mobil, kemudian menambah stok mobil yang tersedia, kemudian mengurangi stok mobil yang sudah tidak tersedia. Selanjutnya adalah melihat order dari pelanggan, kemudian memverifikasi pelanggan, memverifikasi pembayaran, kemudian memverifikasi orderan pelanggan, kemudian menghapus daftar riwayat order, dan yang terakhir adalah membatalkan orderan pelanggan. Kemudian analisis pengguna pada aktor sistem. Di sini hanya terdapat 5 buah fitur utama, yaitu menyimpan data pelanggan, kemudian update stok otomatis, selanjutnya adalah menampilkan orderan, yang keempat menampilkan invoice orderan, dan yang terakhir adalah menyimpan data pembelian dan pembayaran. Selanjutnya adalah analisis dari aktor pengguna. Aktor pengguna di sini mempunyai 8 fitur utama. Yang pertama sudah pasti melakukan proses login, kemudian melakukan registrasi bila belum memiliki akun, memilih jenis mobil yang diinginkan, dan mengisi titik antar atau titik jemput. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Yang keenam melihat status orderan. Ketujuh melihat invoice orderan. Dan yang terakhir adalah mengirim bukti pembayaran. Hanya itu saja pada analisis kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah yang terakhir, analisis tabel pieces. Mungkin saya akan jelaskan sedikit apa itu pieces. Pieces ini sebenarnya hanyalah singkatan dari 6 buah apa ya dibilangnya? Sistem pembanding, yaitu yang pertama pieces, P-nya itu adalah performance atau kinerja, kemudian information atau informasi,
kemudian ekonomi atau ekonomi, kemudian kontrol atau kontrol, kemudian efisiensi atau dalam bahasa Indonesia efisiensi, dan yang terakhir adalah S atau service, dalam bahasa Indonesia adalah layanan. PSS ini berfungsi untuk membandingkan sistem konvensional yang sudah ada dengan sistem yang saya buat. Bisa dilihat di sini, elemen PSS yang pertama adalah performance atau kinerja. Pada sistem konvensional, proses pemesanan memerlukan waktu karena melibatkan komunikasi langsung. Jadi kita harus ada komunikasi antara klien dengan penadah atau pemilik penyewaan kendaraan, baru bisa melakukan order. Sedangkan pada sistem aplikasi rental mobil yang saya buat, antarmuka dibuat secara online sehingga lebih responsif dan memungkinkan pesanan cepat dan lebih mudah. Selanjutnya pada elemen information atau informasi. Informasi tentang armada pada sistem konvensional itu masih terbatas karena pada katalog fisik hanya dapat dilihat pada katalog fisik atau daftar yang tidak selalu terbaru. Kemudian sedangkan pada sistem yang saya buat, data pelanggan dan armada mobil terdokumentasi dengan baik dan tersimpan pada server atau sehingga memungkinkan akses lengkap atas ketersediaan dan detail mobil yang ada. Kemudian pada elemen ekonomi, pada sistem konvensional pembayaran umumnya dilakukan secara konvensional, dilakukan di tempat atau melalui transfer bank. Sedangkan pada sistem aplikasi rental mobil yang saya buat, proses pembayaran memungkinkan dibuat secara online dan transaksi sudah dipastikan akan lebih cepat, aman, dan dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran. Analisis biaya operasional sudah pasti akan jauh lebih mudah atau lebih murah. Kemudian selanjutnya elemen kontrol. Pada elemen kontrol itu sendiri, pada sistem konvensional pengelolaan data cenderung dilakukan secara manual. Jadi rentan terhadap kesalahan manusia dan keamanan informasi yang mungkin sedikit kurang. Sedangkan pada sistem yang saya buat, sistem memiliki sistem keamanan yang kuat, perlindungan data pelanggan dijaga dengan baik, dan verifikasi 2 faktor untuk akses informasi sensitif. Kemudian pada elemen efisiensi, proses pemesanan pada sistem konvensional akan memakan waktu yang cukup lama atau mungkin tidak fleksibel karena tergantung pada komunikasi langsung dan jam operasional dari tempat penyewaan mobil tersebut. Sedangkan pada sistem yang saya buat, proses pemesanan dan konfirmasi dilakukan secara otomatis sehingga dapat mengurangi waktu administrasi dan bisa dilakukan kapan saja. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah elemen service atau layanan. Pada hal ini, pada sistem konvensional, umpan balik atau respon yang didapat dari pelanggan mungkin tidak secepat saat menggunakan sistem yang saya buat, karena terbatas pada komunikasi langsung antara pelanggan dengan penyedia layanan. Sedangkan pada sistem yang saya buat, pengguna mendapatkan dukungan pelanggan yang lebih responsif dan bantuan teknis jika diperlukan. Untuk analisis tabel pieces hanya itu. Selanjutnya, pada konten selanjutnya adalah flowchart. Baik, mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai flowchart di sini. Bisa dilihat pada slide. Di sana ada pada sisi pelanggan memulai proses pemanggilan website, kemudian sistem akan menampilkan halaman awal website, di mana pada halaman ini akan langsung tampil halaman registrasi atau halaman login. Kemudian customer bisa milih ingin melakukan registrasi jika belum memiliki akun atau login jika sudah memiliki akun. Kemudian sistem akan melakukan verifikasi data customer pada slide selanjutnya.
sistem akan melakukan verifikasi data customer. Bila berhasil, maka sistem akan langsung menampilkan halaman kendaraan yang tersedia. Bila tidak, sistem akan kembali menampilkan halaman registrasi atau login. Selanjutnya, customer dapat langsung milih kendaraan yang diinginkan. Kemudian customer setelah memilih kendaraan yang yang diinginkan untuk disewa, sistem akan memproses halaman order. Kemudian di sini pengguna atau klien dapat mengisi waktu dan durasi sewa yang diinginkan, kemudian memasukkan alamat drop kendaraan dan melakukan checkout. Sistem akan membuat invoice total dari pesanan yang dilakukan dan mengirim invoice tersebut kepada pelanggan. Kemudian pelanggan di sana menerima invoice. Kemudian pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank pada transfer bank ke rekening yang sudah tersedia pada invoice yang sudah diterima oleh pelanggan. Kemudian setelah pelanggan melakukan transfer, bukti dari transfer tersebut atau bukti dari pembayaran tersebut dapat dikirimkan ke sistem. Kemudian sistem akan menyimpan bukti pembayaran tersebut dan menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada admin. Kemudian admin akan menerima laporan pembayaran. Kemudian admin akan melakukan perubahan pada status pembayaran. Kemudian sistem akan memproses perubahan status pembayaran tersebut dan mengirimkan status pembayaran tersebut ke pelanggan. Kemudian informasi pembayaran tersebut diterima oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya setelah kendaraan dikirimkan oleh admin dapat merubah status pengiriman. Kemudian sistem akan meneruskan perubahan status pengiriman tersebut kepada pelanggan. Kemudian pelanggan akan menerima status pengiriman tersebut dan proses dari order telah selesai. Selanjutnya setelah flowchart adalah data flow diagram. Pada data flow diagram ini ada dua level, yaitu yang pertama adalah data flow diagram level 0. Pada data flow diagram level 0 terdapat 3 buah aktor, yaitu admin, sistem, dan customer. Pada hal ini, admin pada entitas admin terdapat 4 aliran data yang masuk dari atau dikirimkan oleh admin dan masuk ke sistem. Yang pertama adalah username dan password dari admin sebagai syarat admin untuk bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian data kendaraan sebagai sumber informasi customer dalam pemilihan kendaraan dan pemilihan kendaraan yang akan disewa oleh customer. Selanjutnya ada data pembayaran untuk memberikan informasi kepada customer mengenai status pembayaran yang sudah dilakukan. Kemudian data pengiriman sebagai informasi terhadap customer mengenai status pengiriman terhadap order yang sudah dilakukan. Sedangkan aliran data yang keluar dari sistem ke entitas admin adalah informasi pengguna. Informasi berasal dari pengelolaan data diri pengguna. Kemudian informasi ini penting sebagai sumber validasi keaslian dari customer. Kemudian selanjutnya adalah informasi kendaraan, berasal dari proses pengelolaan data kendaraan. Kemudian informasi penyewaan berasal dari proses pengelolaan data penyewaan dari customer. Kemudian yang terakhir adalah informasi pembayaran. Informasinya berasal dari proses pengelolaan data pembayaran. Kemudian selanjutnya pada entitas customer, aliran data yang masuk dari entitas customer ke sistem adalah yang pertama ada username dan password yang sudah didapat dari registrasi sebagai syarat untuk masuk ke dalam sistem dengan akun yang sudah dibuat atau diregistrasi sebelumnya.
Kemudian selanjutnya adalah data diri pelanggan, digunakan sebagai sumber validasi registrasi dan keaslian customer. Kemudian data penyewaan sebagai sumber informasi penyewaan yang akan diterima oleh admin. Kemudian bukti pembayaran sebagai sumber validasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer. Sedangkan aliran data yang keluar dari sistem ke entitas customer adalah data akun untuk validasi login dari customer itu sendiri. Kemudian informasi kendaraan berasal dari pengelolaan data kendaraan. Kemudian invoice penyewaan berasal dari pengelolaan data kendaraan dan data penyewaan. Kemudian adalah status penyewaan berasal dari pengelolaan data penyewaan. Kemudian status pembayaran berasal dari pengelolaan data pembayaran. Dan yang terakhir adalah status pengiriman berasal dari pengelolaan data pengiriman. Selanjutnya adalah DFD level 1. Pada data flow diagram level 1 ini terdapat 5 buah proses. Di sini bisa dilihat pada proses pertama yaitu proses login. Data flow diagram level 1 yang seperti digambarkan memiliki 5 buah proses. Yang pertama adalah seperti tercantum pada sini bisa dilihat adalah proses login. Proses ini bisa dilakukan oleh customer dan admin. Kemudian proses kedua adalah proses pendaftaran customer. Mungkin saya jelaskan dulu dari slide yang terampil. Data flow diagram di atas memiliki 2 buah entitas, yaitu admin dan customer. Pada proses pertama, yaitu pada proses login, user yaitu customer maupun admin dapat melakukan login ke dalam sistem. Lalu sistem melakukan verifikasi data pada table user. Jika terdapat data input dengan data pada table yang memiliki kesamaan, maka login akan berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika data input dan data dari table user tidak ada kesamaan, maka login akan gagal. Selanjutnya pada proses kedua, yaitu proses registrasi. Ini agak terpotong sedikit. Mungkin akan saya jelaskan saja pada slide selanjutnya. Itu informasi. Itu yang kedua, registrasi. Pada pembukaan website pertama kali, hal yang pertama kali muncul adalah halaman login. Jadi jika belum memiliki akun, pelanggan bisa melakukan registrasi. Hal itu juga yang menyebabkan proses registrasi ini ada pada proses nomor 2. Pada proses kedua atau pada proses registrasi, pada proses ini user atau customer dapat melakukan registrasi akun bila customer belum memiliki akun yang terdaftar pada sistem. Customer masukkan data berupa data diri, kemudian data tersebut akan diterima oleh admin dan dilakukan verifikasi sehingga selanjutnya data akan disimpan di tabel user dan tabel customer. Pada proses ketiga, bisa dilihat pada slide, di sana adalah informasi kendaraan. Admin akan mengirimkan data kendaraan ke sistem yang nantinya akan masuk ke tabel kendaraan, yang kemudian selanjutnya akan diproses oleh sistem untuk diberikan ke customer sebagai informasi kendaraan. Mungkin selanjutnya adalah proses keempat, yaitu proses order. Ini agak kepotong lagi. Dalam proses ini, customer dapat melakukan order sewa kendaraan. Customer juga akan diminta untuk memasukkan data seperti waktu sewa, kapan sewa itu akan berlangsung, kemudian berapa lama sewa itu akan berlangsung atau durasi sewa, kemudian alamat pengiriman atau alamat drop kendaraan, dan data tersebut akan masuk ke tabel order. Yang selanjutnya akan diproses oleh sistem sehingga membentuk sebuah invoice total pembayaran yang kemudian diberikan ke customer. Selanjutnya, customer juga akan diminta melakukan pembayaran ke nomor rekening yang sudah tertera pada invoice. Setelah customer melakukan pembayaran, bukti dari pembayaran tersebut dapat dikirimkan ke sistem yang akan masuk ke tabel pembayaran, sehingga admin akan menerima invoice dari bukti pembayaran yang diberikan oleh sistem. Kemudian admin akan melakukan proses verifikasi pembayaran dari bukti pembayaran yang sudah dikirimkan. Setelah itu admin akan melakukan verifikasi order. Selanjutnya admin akan mengirimkan data verifikasi tersebut ke sistem yang kemudian diteruskan oleh sistem ke customer. Wah, ini agak terpotong. Saya lanjutkan saja ke proses ke-5. Keempat ya? Kelima.
Pada proses terakhir, yaitu proses kelima, admin akan mengirimkan data pengiriman ke sistem yang kemudian akan tersimpan di tabel pengiriman. Selanjutnya sistem akan memproses data tersebut kemudian akan diteruskan ke customer sebagai informasi pengiriman. Mungkin sekian penjelasan mengenai data flow diagram. Selanjutnya saya akan masuk ke konten kelima, yaitu entity relationship diagram. Bisa dilihat pada slide. Wah, ini agak berantakan sedikit. Saya mohon maaf. Bisa lihat terdapat 5 entitas utama dalam entity relationship diagram yang saya buat, yaitu yang pertama ada entitas customer, kemudian order, pengiriman, pembayaran, dan kendaraan. Pada entitas customer memiliki 5 atribut, yaitu customer ID yang sekaligus berfungsi sebagai primary key, kemudian nama lengkap, NIC atau nomor induk kependudukan, alamat, dan nomor telepon atau nomor telepon. Dalam hal ini, entitas customer terhubung dengan entitas order dengan atribut customer ID. Dalam proses ini juga, satu entitas customer dapat melakukan lebih dari satu kali proses order. Jadi relation yang digunakan atau dipakai dalam hal ini adalah one to many. Kemudian entitas order memiliki 7 atribut, yaitu customer ID, order ID, plat nomor atau nomor plat kendaraan, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, status order, dan alamat drop. Dalam proses order terdapat beberapa atribut yang juga berfungsi sebagai foreign key. Di antaranya yaitu customer ID sebagai atribut penghubung entitas customer dengan order. Kemudian plat nomor yang berfungsi sebagai penghubung antara entitas order dengan kendaraan. Dalam proses ini, satu kegiatan order hanya bisa melakukan sewa satu kendaraan. Maka dari itu, relation yang digunakan oleh entitas order dengan entitas kendaraan adalah one to one. Selanjutnya adalah entitas pengiriman. Entitas pengiriman terhubung dengan pesanan melalui order ID. Maka dari itu, order ID juga akan berfungsi sebagai foreign key dalam entitas pengiriman. Dalam entitas pengiriman memiliki 4 atribut, yaitu pengiriman, ID, kemudian tanggal kirim atau tanggal pengiriman, kemudian status kirim atau status pengiriman, kemudian sekaligus dengan order ID. Dalam hal ini, satu proses order hanya akan menerima satu pengiriman. Maka dari itu, relation yang digunakan oleh entitas order dengan pengiriman adalah one to one. Selanjutnya adalah entitas kendaraan. Pada entitas kendaraan memiliki 6 atribut, yaitu plat nomor yang juga digunakan sebagai atribut penghubung dengan entitas order, dan sekaligus juga plat nomor akan berfungsi sebagai primary key karena bisa kita lihat sendiri plat nomor itu bersifat unik. Kemudian merek, tipe, merek kendaraan sekaligus dengan tipenya, kemudian kategori kendaraan, harga, status, dan foto kendaraan itu sendiri. Dalam hal ini, seperti dijelaskan pada entitas order, satu proses order hanya bisa melakukan order terhadap satu kendaraan. Maka dari itu, relation yang digunakan adalah one to one. Relation di sini adalah relation dari entitas kendaraan dengan entitas order. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah entitas pembayaran. Entitas ini terhubung dengan entitas order melalui order ID. Entitas pembayaran memiliki 5 atribut, yaitu pembayaran ID, tanggal bayar atau tanggal pembayaran, kemudian bukti bayar atau bukti pembayaran, status bayar, dan juga order ID. Setiap satu order hanya bisa melakukan satu proses pembayaran, maka dari itu relation yang digunakan dari entitas order ke entitas pembayaran adalah one to one. Hanya itu penjelasan saya mengenai entity relationship diagram. Selanjutnya saya akan presentasikan konten database mapping. Database mapping di sini bisa dilihat ini hanya yang tampil hanya 4 tabel. Sebenarnya ada 6 tabel. Penjelasannya di sini adalah bisa dilihat tabel user,
tabel user di sini memiliki satu buah atribut yaitu customer ID. Customer ID di sini berfungsi sebagai foreign key. Sebelumnya user atau entitas user memiliki atau tabel user memiliki 5 buah atribut yaitu user ID, email, password, user role, dan customer ID. Yang bertugas sebagai primary key di sini adalah user ID, dan bisa lihat di slide juga customer ID di sini bertugas sebagai foreign key. Foreign key di sini terhubung dengan tabel customer, yaitu pada tabel customer bisa dilihat sendiri yang menjadi primary key di sana adalah customer ID. Selanjutnya adalah tabel pembayaran. Terdapat satu buah primary key yaitu pembayaran ID, kemudian ada satu foreign key yaitu order ID. Order ID di sini menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel order melalui order ID pada tabel pembayaran. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke tabel order. Pada tabel order sendiri di sana terdapat satu buah primary key yaitu order ID itu sendiri. Kemudian 2 buah primary key, foreign key, yaitu plat nomor dan customer ID. Plat nomor itu sendiri berfungsi sebagai penghubung antara tabel kendaraan dengan tabel order. Selanjutnya adalah customer ID. Customer ID di sini berfungsi untuk menghubungkan antara tabel order dengan tabel customer. Pada slide selanjutnya bisa dilihat di sana ada tabel kendaraan. Bisa dilihat juga tadi seperti yang dijelaskan pada tabel order. Tabel order memiliki satu buah foreign key yaitu 2 buah foreign key yaitu plat nomor dan customer ID. Plat nomor di sini menghubungkan antara tabel order dengan tabel kendaraan. Karena pada tabel kendaraan plat nomor berfungsi sebagai primary key. Selanjutnya order ID juga berfungsi untuk menghubungkan antara tabel pengiriman dengan tabel order. Pada tabel pengiriman ini juga terdapat satu buah primary key yaitu pengiriman ID. Baik, sudah sampai ke konten terakhir yaitu database mapping. Mungkin sekian presentasi saya mengenai website atau aplikasi berbasis website sapi balap car rental. Karena tadi dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa mulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Mohon maaf bila presentasi saya tadi belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri karena saingannya teman sendiri. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.